Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi-materi pelajaran setiap mata pelajaran, terutama pelajaran olahraga, jangan lupa terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel Bapak di bawah ini untuk memudahkan kalian menerima materi-materi olahraga dalam keadaan kita sekolah dari ini. Ya, jangan lupa di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan video dan materi pembelajaran olahraga. Kita akan belajar olahraga kelas 3, yaitu kombinasi gerak lokomotor dalam aktivitas permainan. Jadi hanya satu gerakan, yaitu kita belajar tentang gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Gerakan ini dibuktikan dengan perpindahan tubuh dari satu titik ke titik yang lain. Gerakan lokomotor dalam permainan meliputi berjalan, berlari, melompat, maupun kita meloncat. Mungkin anak-anak semuanya sudah pernah melakukan di rumah, tapi belum tahu apa itu gerakan lokomotor. Nah, setelah melihat materi ini, mungkin sudah tahu apa yang dilakukan di rumah. Itulah yang dimaksud dengan gerakan lokomotor. Yang pertama adalah gerakan berjalan. Berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Berjalan dapat dilakukan dengan kecepatan lambat, sedang, maupun cepat. Gerak berjalan dalam permainan misalnya sepak bola, apa tujuannya? Untuk mendekati bola, mencari ruang, dan menghemat tenaga. Itu tujuan dalam permainan sepak bola, yaitu berjalan. Gerakan berjalan dapat dilakukan ke arah depan, belakang, ataupun samping. Berikut beberapa jenis gerakan berjalan. Nah, yang pertama adalah gerakan berjalan dengan langkah tegak. Apa tujuannya? Tujuannya gerakan ini untuk melatih disiplin latihan berjalan dengan langkah tepat, tegap. Biasanya dilakukan secara berkelompok dan memerlukan kekompakan. Itu adalah gerakan berjalan dengan langkah tegak. Kita ke berikutnya, gerak jalan cepat. Jalan cepat mirip dengan lari, namun keduanya memiliki perbedaan pada saat dari telapak kaki melayang dan tidak menginjak tanah. Namun, pada saat jalan cepat, antara telapak kaki dan tanah selalu sering bersentuhan. Seperti pada gambar di bawah ini, dari posisi 1, kedua, ketiga, 4, dan 5 tidak adanya terputus kaki dengan tanah. Ya, itu jalan cepat. Seperti pada gambarnya, gambar di bawah, kalian bisa perhatikan ya anak-anak. Nah, kita berikutnya adalah gerak jalan berjinjit. Jalan berjinjit adalah gerakan berjalan menggunakan ujung kaki. Untuk dapat melakukan gerakan berjinjit, kamu harus memiliki kaki yang kuat dan seimbang. Nah, seperti pada gambar di bawah ini adalah contoh gerakan berjalan berjinjit. Bisa diperhatikan dan dilihat bagaimana caranya melakukan jalan berjinjit. Selanjutnya, apalagi? Gerak berjalan ke samping. Nah, latihan berjalan ke samping merupakan variasi dari gerak berjalan dengan langkah tegap. Ya, bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah bagaimana caranya melakukan berjalan ke samping, atau bisa dilihat dalam permainan kepiting. Kepiting itu berjalannya ke samping, bukan berjalan ke depan dalam permainan, ya. Selanjutnya ke B, gerak berlari. Gerak berlari hampir sama dengan berjalan, yaitu melangkahkan kaki secara bergantian. Perbedaan antara kecepatan gerak saat melayang.
Lari adalah gerak melangkahkan kaki yang dipercepat, sehingga saat berlari posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Artinya, sekurang-kurangnya hanya satu kaki yang menyentuh tanah akan cenderung kedua kaki lebih banyak melayang di udara. Itulah contoh perbedaan antara jalan dan lari. Yang pertama adalah gerak lari cepat. Lari cepat adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan maksimal. Lari cepat dilakukan dengan jarak 100 sampai 400 meter. Lari cepat berguna untuk melatih kecepatan karena pelari harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk sampai finish secepat mungkin. Nah, seperti pada gambar di bawah ini atau bentuk video ini bisa dilihat bagaimana cara melakukan gerakan lari. Atau adik-adik, anak-anak sudah semuanya bisa melakukan lari ya. Di rumah, pada saat bermain, maupun di tempat-tempat yang luas. Kita ke berikutnya adalah gerak lari ke berbagai arah. Latihan gerakan lari ke berbagai arah bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki, kecepatan dan kelincahan. Latihan lari ke berbagai arah memerlukan aba-aba seperti maju, mundur, kiri, ke kanan, dan melompat. Itu aba-aba dalam lari ke berbagai arah. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gerakan berlari ke berbagai arah. Nah, untuk berikutnya kita gerak lari bolak-balik. Nah, latihan lari bolak-balik bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki dan kelincahan. Latihan bolak-balik ini dilakukan memindahkan suatu benda ke tempat yang lain. Bisa dilihat pada gambar di bawahnya atau video bagaimana caranya melakukan latihan bolak-balik. Ya, bisa perhatikan ada gambar, mungkin ada bentuk video juga. Berikutnya, gerak melompat. Gerak melompat dilakukan dengan menolakkan kaki ke tanah sehingga tubuh terdorong ke atas. Kelompok dilakukan dengan menolakkan satu kaki melompat. Dapat dilakukan ke depan, belakang maupun samping. Permainan yang memerlukan gerak dasar melompat misalnya lompat tali dan engklek. Gerak melompat bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki. Itu adalah manfaat melakukan gerakan melompat. Nah, yang pertama adalah gerakan melompat ke depan. Mungkin bisa dilihat gambar di bawahnya. Ada contoh bagaimana caranya melakukan gerakan melompat ke depan. Seperti pada gambar di bawah itu. Selanjutnya ada gerakan melompat ke samping. Latihan gerakan melompat ke samping dilakukan sesuai aba-aba yang diberikan guru. Ya, bisa diperhatikan, dilihat di bawah. Mungkin mengatakan lompat ke kiri, maka kita akan melompat ke kiri. Mungkin lompat ke belakang, maka kita melompat ke belakang, atau seterusnya. Selanjutnya, kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat. Gerak berjalan, berlari, dan melompat dapat digabungkan menjadi sebuah gerakan kombinasi. Kombinasi sendiri itu artinya adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dijadukan menjadi satu dalam satu waktu. Latihan gerakan kombinasi dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Nah, mungkin yang pertama adalah kombinasi gerak berlari dan melompat dalam permainan melompati kardus. Nah, mungkin bisa dilihat di bawah ini bagaimana caranya melakukan permainan melompat melewati kardus atau melompat seperti melompati teman, melompati kursi, atau melompati penghalang yang dibuat oleh guru dalam permainan. Seperti itu.
Selanjutnya adalah kombinasi gerak berjalan dan berlari dalam permainan memindahkan benda atau kun. Mungkin bisa dilihat pada gambar di sampingnya di bawah ini. Bagaimana caranya melakukan gerakan memindahkan benda atau kun, yaitu atau mangkok. Bisa dilihat, sudah bisa diperhatikan bagaimana cara mereka melakukannya. Kita ke selanjutnya adalah istilah-istilah dalam kombinasi gerak lokomotor dalam aktivitas permainan. Yang pertama ada tadi kelincahan. Apa sih kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan bergerak atau berubah arah secara tepat dan terkontrol. Ya, itu kelincahan. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, tadi ada gerakan kombinasi. Apa sih kombinasi? Kombinasi adalah penggabungan dari beberapa gerakan yang berkesinambungan atau beberapa gerakan dijadikan satu dalam satu waktu. Itulah yang disebut berkesinambungan atau saling keterkaitan. Selanjutnya ada lokomotor. Apa lokomotor? Lokomotor adalah gerak dasar yang besar dengan berpindah tempat. Ya, lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Itu adalah gerakan lokomotor. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan materi pada hari ini. Nah, sebelum meninggalkan materi Bapak, kita akan mengerjakan 5 soal ya untuk kelas anak-anak kelas 3 perdana mengerjakan soal. Jangan mencari kemana-mana. Soal ini semua jawabannya ada di dalam slide video Bapak tadi. Bisa kalian cari di situ dan jawabannya ada di situ. Ya. Nah, untuk pengumpulan bisa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Baiklah, kita kerjakan soal yang pertama adalah soal tentang lokomotor. Nomor 1, gerak melompat termasuk jenis gerak dasar titik-titik. 2, jalan berjinjit dilakukan dengan menggunakan titik-titik. 3, lari bolak-balik bermanfaat untuk melatih apa? Titik-titik. Ada jawabannya semuanya di dalam video Bapak tadi jelaskan. 4, apa yang dimaksud dengan kombinasi dan lokomotor? Jelaskan. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang istilah-istilah dalam materi yang kita sampaikan ini, yaitu kombinasi dan lokomotor. Dijelaskan ya, apa kombinasi dan lokomotor. 5, apa yang dimaksud dengan melompat? Mungkin 5 soal ini kalian kerjakan dengan teliti, mudah, rajin-rajin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, jangan malas. Sebelum meninggalkan materi Bapak ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum like, komen, dan subscribe, silakan terlebih dahulu like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, marfu'ah, yes.